Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggraini dari Prodi S1 Farmasi dengan NIM 482012108013. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi suspensi. Langsung saja, definisi suspensi. Suspensi sediaan cair yang mengandung partikel padat tidak larut yang terdispersi dalam fase cair. Penggunaannya suspensi oral, contohnya antasida. Sedangkan suspensi topikal, contohnya suspensi sulfur. Kemudian pengertian suspensi. Suspensi dapat didefinisikan sebagai persiapan yang mengandung partikel obat yang terbagi secara halus dan disebarkan secara merata dalam pembawaan di mana obat menunjukkan kelarutan yang sangat minimum. Selanjutnya, syarat suspensi. Suatu suspensi farmasi yang dibuat dengan tepat secara lambat dan harus rata lagi bila dikocok. Karakteristik suspensi harus sedemikian rupa sehingga partikel dari suspensoid tetap agak konstan untuk yang lama pada penyimpanan. Suspensi harus dapat dituang dari wadah dengan cepat dan homogen. Pembuatan suspensi. Dalam pembuatan suspensi skala besar, zat pembasah dicampur dengan partikel menggunakan suatu alat seperti penggiling koloid, sedangkan pada skala kecil seperti di apotik bahan-bahan tersebut dicampur dengan mortar dan stamper. Begitu serbuk dibasahi, medium dispersi ditambah sedikit demi sedikit ke serbuk tersebut. Dan campuran itu dipadu secara merata sebelum ditambah zat pembawa berikutnya. Kemudian formulasi nanosuspensi stabilizer untuk menggunakan partikel secara menyeluruh dan untuk mencegah pematangan dan aglomerasi dari nanosuspensi pelarut organik. Digunakan dalam formulasi nanosuspensi jika emulsi dan mikroemulsi digunakan sebagai template aditif lain. Nanosuspensi memecahkan masalah rendahnya bioavailabilitas hidrofobik obat dan obat-obatan yang larut dalam udara dan pelarut. Sedangkan teknik produksi seperti media penggilingan dan homogenisasi tekanan tinggi yang digunakan untuk produksi skala besar nanosuspensi. Nanosuspensi dapat digunakan melalui rute oral, parenteral, paru, okular, dan topikal. Selanjutnya ada pula keuntungan dan kerugian. Keuntungannya, suspensi dapat meningkatkan bukan kimia obat tertentu, contohnya suspensi prokain penisilin G menunjuk bioavailabilitas lebih tinggi, lebih dari bentuk sediaan lain. Urutan ketersediaan hayati adalah sebagai berikut. Larutan lebih dari menangguhkan C, lebih dari kapsul, lebih dari C permaisuri suspensi, protamin seng insulin. Durasi dan serangan dari tindakan padat dapat dikendalikan. Contohnya suspensi protamin seng insulin. Suspensi dapat untuk rasa tidak menyenangkan atau pahit dari obat. Contoh chloramphenicol. Sedangkan kerugiannya, stabilitas fisik, sedimentasi, dan pemadatan dapat menimbulkan masalah, memerlukan perawatan yang cukup besar selama penanganan dan transportasi. Sulit untuk memformulasikan keseragaman dan ketepatan dosis tidak dapat tercapai kecuali suspensi dik emas dalam bentuk sediaan tunggal. Selanjutnya, jenis obat berdasarkan bentuk sediaan. Obat biasanya dikelompokkan berdasarkan kesamaannya, salah satunya bentuk atau wujudnya. Dalam istilah farmasi, bentuk obat disebut sebagai sediaan. Sediaan obat ini bisa berbentuk padat, semi padat, cair, maupun gas.
Bentuk sediaan obat akan berpengaruh terhadap jumlah takaran dan kecepatan kerja bahan aktif di dalamnya sampai diserap oleh tubuh. Berikut ini beberapa jenis obat berdasarkan bentuk sediaan. Contoh sediaan suspensi. Yang pertama, Sepi-Simex sirup, suspensi lisan. Yang kedua, suspensi topikal. Yang ketiga, ekstron injeksi suspensi parenteral. Selanjutnya suspensi sengau dan yang terakhir suspensi mata. Selanjutnya ada penjelasan berdasarkan kelas umum. Suspensi oral, suspena si penggun luar, suspena si orang tua yaral. Sedangkan berdasarkan proporsi partikel padat, pertama menangguhkan lebih baik 2 hingga 10% berat per volume padat, sedangkan yang kedua menangguhkan kental 50% berat per volume padat. Ada juga berdasarkan sifat elektrokinetik dari partikel padat. Yang pertama suspena Sitterlock lasaya. Yang kedua, suspensi terdevakulasi. Dan yang terakhir berdasarkan ukuran partikel padat. Yang pertama, curiga aloid. Kurang dari 1 mikroaktif. Yang kedua, curiga kasar, lebih dari 1 mikron. Dan yang terakhir, non-osus penasi. Dan yang terakhir, ada pula cara pengemasan. Semua suspensi harus dikemas dalam wadah bermulut lebar yang memiliki ruang cukup memadai untuk menampung cairan sehingga dapat dikocok dan mudah dituang. Sehingga kebanyakan suspensi harus disimpan dalam wadah tertutup rapat dan terlindung dari pembekuan, panas yang berlebihan, dan cahaya. Direkomendasikan suspensi kering. Baiklah, itu saja sedikit penjelasan tentang materi suspensi dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufik.